nyalakan, kita harus kenal dulu nih bagian-bagiannya apa aja sih yang harus kita jaga, harus kita hindari, jangan sampai alat ini menjadi masa pakai ini jadi rusak seperti itu ya. Oke, silakan yang belum masuk boleh ke depan. Nanti yang seperti pipa ke atas ini akan disambungkan untuk oksigen. Jadi dia membutuhkan oksigen saja, tidak usah pakai udara lekang, cukup oksigen aja. Nanti menggunakan di sini ya. Lalu kabel powernya, dan di sini ada filter nih, saya lihat sudah biasa seperti ini, bisa diganti partnya, saya informasikan juga. Dia jangan sampai kotor, karena kalau ditransportasi kan dia mobilitas tinggi, cepat panas bahaya. Jadi dia langsung dicabut otomatis. Ya, jadi ini harus diperhatikan. Jangan juga tutup kain. Jaraknya bagaimana aman yang minimal 3 jari, supaya udara di sini bisa masuk dan mengeluarkan udara dari belakang. Karena kompresor butuh dingin juga ya untuk membuang masuk dan keluar udara dari sini. Oke, kalau di ambulan ada colokan listrik yang DC, itu bisa langsung colok di sini. Nah, kalau di ambulan, jadi bukan cuma AC tapi bisa di sini. Oke, sebelah sisi satunya ini yang paling sering akan digunakan ya. Di sini ada untuk bagian inspirasi, jadi selang-selang inspirasi untuk breathing circuit ya. Breathing circuitnya breathing circuit apapun tapi yang jenisnya universal ya. Kalau yang universal tuh biasanya tipikalnya ada yang pediatrik, ada juga yang neonate. Jadi nanti dilihat size-nya berapa. Kalau yang ada pediatrik biasanya dia size-nya itu diameternya 15 mili ke atas sampai 20. Pediatrik yang dewasa. Kalau neonate itu biasanya di bawah 15. Jadi jangan salah, ketika menggunakan untuk pasien anak-anak dan dewasa, jangan menggunakan breathing circuitnya yang kecil seperti ini. Dia tidak akan mau dan akan salah membaca. Oke, kalau kita sudah menyiapkan aksesorisnya, yang perlu disiapkan itu yang pertama yang pasti adalah breathing circuit. Ya, breathing circuitnya apapun, saya pakai ini contoh saja. Breathing circuit universal punya Inocu. Lalu juga untuk awal kita butuh flow sensor juga. Jadi kalau untuk di Hamilton wajib ada yang namanya flow sensor seperti ini. Flow sensor ini ada 2 tipe di Hamilton. Ada yang tipe untuk bayi neonates, ada juga seperti ini yang untuk anak-anak dan dewasa atau pediatrik sampai adult. Ya, jangan salah. Kalau yang tipe neonates seperti apa? Dia lebih kecil pastinya. Seperti ini. Ya. Ini perbedaan. Ini yang bayi, ini yang anak-anak dan dewasa. Jadi bisa dibedakan. Oke. Selanjutnya sambil pemasangan, jadi tadi saya jelaskan ini untuk bagian inspirasi atau dari mesin ke pasien, ada gambarnya ya, tanda panahnya menuju pasien. Di bawahnya ekspirasi dari pasien ke mesin buangan. Di sini yang perlu diperhatikan, ini bisa dibersihkan untuk pasien berikutnya, misalnya pasien yang sebelumnya ada infeksius. Cara membukanya kita tinggal putar dulu dia ke arah kiri ya. Jadi saya ulang ke arah kiri, mentok, baru kita cabut seperti ini. Kita bersihkan pakai alkohol swab boleh ya. Yang pasti kalau yang karet ini jangan di autoclave. Kalau takutnya kelamaan 1 menit aja karet ini dol ya, rusak dia dan bisa dipakai. Kalau seperti ini aja nggak bisa dipakai, harus ada karetnya ya. Pemasangannya bagaimana? Dia hanya ada satu sisi yang punya plat besi, sisi satunya nggak ada. Jadi gampang, ini langsung dipasangkan aja seperti ini. Ketika sudah ganti pasien, dilap pakai alkohol swab, dicuci dulu pakai air boleh, baru habis itu dipakai alkohol swab. Kalau misalnya ada bercak darah, slem atau yang lainnya boleh pakai sabun dulu, terserah, nggak masalah. Tapi setelah itu bilas dulu, baru dipakai alkohol swab boleh. Jangan pakai hand rub, karena hand rub bisa merusak karet. Untuk pemasangan ke sini, kita putar lagi. Tadi kalau misalnya sempat putar ke kanan atau putar gini, kita pastikan lagi dia putar dulu ke kiri, ya, mentokin dulu dengan posisi sudah yang satu menghadap depan, yang satu lagi menghadap bawah. Dia ada sisi yang kecil ini menghadap bawah. Kita masukkan aja langsung ke sini. Dorong, putar ke kanan. Ya, pastikan dia tidak mudah copot dan tidak akan copot kalau kita tarik. Oke. Di sini tidak boleh ada kain yang menutupi bagian bawah karena di bawahnya ada untuk udara keluar. Ya, ini jangan tertutup kain. Oke, sampai sini aman? Ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Sekarang kita ke pemasangan aksesorisnya.
pemasangan aksesoris bagaimana? Kita pasang dulu, boleh breathing circuit, boleh flow sensornya dulu. Untuk flow sensor kita selalu ada dua warna, biru dan juga putih. Sesuai dengan yang ada di sini, biru dan putih. Oke, kita pasangkan biru ke biru, putih ke putih. Kalau yang kuning ini apa? Ini untuk nebulizer. Ya, ini untuk nebulizer. Nanti kita akan aktif kalau mesin sudah dinyalakan. Oke, selanjutnya kita pasangkan breathing circuitnya. Ini breathing circuitnya. Ya, kalau tipikal yang seperti ini mau terbalik-terbalik tidak masalah karena dia sama-sama saja mau yang mana aja. Ya, kita pasangin satu inspirasi, satu ekspirasi. Oke, kalau sudah seperti ini kita menghadap ke depan ventilatornya. Di breathing circuit kita sambungkan antara flow sensor dan juga breathing circuit. Kita sambungkan seperti ini. Ya. Aman ya kalau menghadap pasien nanti dia seperti ini. Ini PTT pasien atau flow suction pasien, flow sensor, dan juga nanti kalau ada bacterial filter yang ada HMI-nya untuk kelembapan juga dia ada di depannya boleh. Ya, bisa di sini. Kalau nanti ada yang lupa, oh saya pasangnya di sini di belakangnya, nggak masalah ya, karena yang penting sudah melakukan kalibrasi seperti itu ya. Ya, sekarang kita masuk ke mesin, kita nyalakan. Ventilator ini sudah paling simpel untuk kalibrasinya, tidak perlu kita kalibrasi mesinnya, dia sudah otomatis. Di sini ada tombol power untuk menyalakan. Ini ada 4 kegunaan. Yang pertama untuk menyalakan, yang pasti yang kedua untuk mematikan, yang ketiga untuk start mode, yang keempat untuk standby. Jadi kalau cari standby kita tekan tombol power pada saat running 1 kali saja. Kalau mematikan pada saat sedang standby kita tekan lebih dari 2 detik, dia akan mati layar. Nanti kita akan coba sama-sama. Kita nyalakan. Nah, pada saat menyalakan ini adalah sistem automatic calibration untuk mesin. Di bawah kan ada loading. Loading ini kalau tidak selesai, langsung hubungi nomor ini aja. Jadi ditanya untuk servisnya bagaimananya. Itu tandanya memang harus servis. Tapi kalau selesai, dia nanti akan masuk ke dalam mode standby. Ya, seperti ini adalah tampilan standby. Ya. O2 cell net calibration. Karena kita nggak ada oksigen, kita off. Oke. Sekarang kita akan masuk ke contohnya. Sebelum masuk, saya di sini ada tombol-tombol, saya jelaskan dulu. Di bawah tombol power ini ada tombol untuk kecerahan layar. Di sini ada tombol untuk kunci layar. Jadi kalau layarnya dikunci, dia nggak bisa diapa-apain. Ya. Di sini ada tombol untuk seperti memberikan satu siklus nafas. Di sini kalau kita pencet sekali atau pencet berkali-kali dia akan memberikan terus-terusan. Di sebelahnya ada O2 booster. Jadi kalau mau suctioning, mau melakukan oksigenasi, pre-oksigenasi, pakai yang ada di sebelahnya. Di bawahnya O2 ada untuk nebulizer. Kalau kita pencet, ini akan aktif pada saat lagi nyala. Kalau lagi standby dia nggak akan bisa aktif. Oke. Di sebelahnya ada untuk send data. Di sini ada USB. Ya. USB, kalau dimasukkan USB yang asal jangan ada datanya ya, khusus untuk ventilator, dia nanti bisa menyimpan data-data. Oke, di bawahnya tombol silent. Kalau kita pencet dia akan silent selama 2 menit. Standar. Di bawahnya ada knob putar dan tekan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian layar. Ini saya cerahkan dulu layarnya. Dicerahkannya kita suaranya saya pelanin dulu. Ya, biar kelihatan semua ya. Oke, kita akan bahas satu-satu. Jadi sebelum masuk ke pemilihan mode, di sini ada tombol tools. Ya, tombol tools ini biasanya untuk jangan kalau kita lagi menggunakan oksigen yang kita butuh setting-setting di sini, jangan pencet LPO. Nanti kalau kita pencet, dia mati seperti ini.
dia harus menggunakan, ada khusus alatnya lagi kecil, itu next nanti akan saya jelaskan. Dia ada alatnya kecil dipasangkan, dia berbeda. Tapi nanti di sini akibatnya oksigen tidak bisa dirubah. Ya, harus kita pilih yang HPO saja. Ya. Kalau sudah, di sebelahnya ada event ini alarm, perubahan mode akan tercatat di sini semua, seperti historinya dari mesin. Di sebelahnya ada sistem. Di sistem ini ada apa? Ada basic informasi dari mesin. Lalu di sebelahnya ada untuk kalibrasi. Kalibrasi yang kita lakukan hanya 2 saja, yaitu tightness atau kerapatan breathing circuit, dan juga di bawahnya ada flow sensor. Karena kita hanya ada 2 ya terpasang di sini, breathing circuit dan flow sensor saja. Jadi 2 itu yang butuh kalibrasi dan wajib dilakukan setiap di pasien baru atau setelah melakukan pergantian salah satu bagian ini. Jadi kalau digantinya hanya breathing circuit, yang kalibrasi breathing circuit aja selanjutnya. Yang diganti flow sensor, kalibrasi flow sensor. Tetapi ketika mengganti pasien, dua-duanya harus dikalibrasi lagi. Seperti itu. Oke. Hamilton, jika nanti ada penambahan atau tipikal yang lain, dia hanya langkah-langkahnya sama semuanya awalnya. Jadi 3 langkah yang ada di Hamilton, dan pasti semua Hamilton sama. Yang pertama, kita tentukan kelompok pasien. Pasiennya itu bayi atau pasiennya anak dan dewasa. Ya, pasiennya itu apa? Kalau pasiennya anak dan dewasa, kita contohnya saat ini pasien anak dan dewasa, adult 1, 2, 3 diabaikan saja. Yang kedua, kita masuk ke jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa? Misalnya jenis kelamin laki-laki. Yang ketiga, kita tentukan tinggi badan pasien. Tinggi badan pasien, misalnya tinggi badannya, kalau misalnya pasiennya tiduran, nggak bisa ngukur tinggi badan, pakai meteran yang biasa aja untuk lagi pasien tiduran. Misalnya tinggi badannya 160, saya turunin biar pas deh 50 kilo, 152 misalnya, ya, sehingga ketemu berat badan idealnya 50, nanti bisa menjadikan referensi dokter untuk mengukur tidal volume lebih mudah. Jatuhnya seperti itu. Jadi tidak perlu buka-buka tabel lagi ya dok, enak seperti ini. Oke, selanjutnya setelah seperti ini, 3 langkah tadi sudah dijalankan, masuk ke pre-op check untuk kalibrasi. Ya, kalibrasi seperti yang saya infokan ada 2, kalibrasi breathing circuit dan juga kalibrasi flow sensor. Selalu kita mulai dengan kalibrasi breathing circuit duluan, supaya kita tahu apakah ada kebocoran di breathing circuit ini. Ya, kita klik aja tightness, baca disuruh ngapain, disconnect. Tighten pasien, tighten berarti ditutup, ya, ditutup rapat sampai ada tulisan connect pasien atau biarkan sampai selesai. Seperti itu. Oke, kalau berhasil tandanya checklist, kalau gagal silang. Kalau gagal bagaimana? Diulang hanya yang gagal saja, nggak usah kita bolak-balik keduanya. Oke, kita lanjut ke flow sensor. Di flow sensor ini kalibrasinya pasti berbeda. Kita klik flow sensor, kita baca aja di sini. Disconnect berarti kalau ada ETT atau apa kita lepas. Turun flow sensor, kita balik flow sensornya, kita balik, kita tahan seperti ini ya. Bedanya adalah dia tidak ditutup atasnya, ya. Atasnya tidak ditutup, dibiarkan saja. Kita lihat di situ manuver in progress sampai dia ada bacaan turun flow sensor lagi. Ini juga ada cara-cara kalibrasinya, ada di YouTube. Kalau misalnya nanti lupa, tinggal ketik aja kalibrasi Hamilton. Terbang Abigail. Turun flow sensor, kita balik lagi, kembalikan ke posisi awal. Ya, jadi dia akan kita balik sekali, balik lagi ke posisi awal, kembali lagi ke posisi awal, siap untuk digunakan. Sambil kita tunggu dia checklist hijau atau tidak. Harusnya kalau melakukannya benar, kalibrasi ini 2 ini tidak akan sampai 3 menit. Jadi kurang dari 3 menit dia sudah selesai. Oke. Lalu untuk di bawah nih O2 cell bagaimana? O2 cell tidak perlu sering-sering. Ini saya lihat tadi O2 cell sudah agak habis. Nanti harus teknisi sih biasanya pasang, supaya nanti bisa di running kembali. Sebenarnya kalau ini di checklist bisa nggak, atau disilang gini mesin bisa dipakai nggak? Bisa. Tapi untuk menggunakan oksigen yang tadi LTO yang caranya ini mati, itu harus pakai O2 cell. Kalau nggak bisa. Ya, seperti itu.
Oke, kalau sudah sebelum ke pasien, selalu kalau saya membiasakan tes ke tes selang dulu. Pas nggak volumenya, pas nggak pressure yang diinginkan. Karena keseringannya saya mendapatkan telepon atau WA, dia ngaco, minute volume dan lain-lainnya. Ternyata yang pertama belum dikalibrasi, yang kedua dia nggak tes dulu di tes selang, udah nggak dikalibrasi langsung ke pasien. Tiba-tiba minute volume pasien 22.000, nggak mungkin banget. Oke, jadi langsung aja. Setelah tadi saya ulang 3 langkah utama: kelompok pasien, jenis kelamin, tinggi badan, plus kalibrasi pre-op check. Ini yang wajib. Selanjutnya mudah, tinggal kita pilih mode yang dokter inginkan. Oke, di mode di atas saya ulang ya. Setelah melakukan, kita di atas ada mode tulisannya. Di sini pilih mode yang diinginkan. Ada tulisan volume, berarti di sini adalah volume control, dan di sebelahnya SIMV, synchronous intermittent mandatory ventilation. Di bawahnya ada pressure control. Di sini pressure, semuanya pressure semua, dari mulai pressure control, pressure SIMV, dan juga spontan atau pressure support. Ya, jadi di sini adalah mode volume dan mode pressure. Lalu kita punya mode ASV, ini mode andalan kita, saya akan bahas nanti. Di bawahnya ada NIV dan NIV-ST. NIV ini untuk menggunakan masker seperti ini, atau masker-masker yang lainnya di sini ada. Yang penting bisa disambungkan dengan breathing circuit. Ya, kalau disambungkan nanti seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini pasien kondisi seperti ini. Oke. Oke, kita lanjut. Saya contohkan aja dok ya, untuk contoh-contoh pasien. Sekarang ada contoh pasien, misalnya pasien menggunakan pressure control. Dokter ada instruksi untuk pressure control. Kita pilih PCV. Setelah kita pilih PCV, kita pencet confirm. Semua mode sama ya. Pilih, tekan dulu sampai warnanya putih. Setelah itu kita pilih confirm. Di sini baru dimasukkan sesuai dengan requestnya. Pressure-nya berapa? Ya, P control itu pressure. Ya. 15 misalnya. PEP-nya berapa? Misalnya 5. Lalu juga RR pasien atau nafas pasien berapa kali per menit? Misalnya 18. IE rasionya berapa? Misalnya 1:2. Lalu oksigen berapa? Ya, karena ini tidak pakai oksigen, saya turunkan 21 biar tidak alarm. Setelah selesai mode-mode ini dipencet, kita pilih confirm lagi. Jadi 2 kali confirm ya. 1 kali setelah mode, yang kedua setelah kontrol. Di sini kita ada confirm. Kalau sudah selesai, kita pilih, dia modenya ada di atas ini tulisannya. Ya, ada mode di atas ini. Oke. Mode di atas ini, kalau kita mau rubah, misalnya di sini nggak ada RR ya. Di sini nafas pasien kita nggak bisa rubah nih. Padahal tadi bukan 18, permintaannya misalnya 20 atau cuma 17. Kita pilih di bawahnya ada kontrol tulisan. Kontrol ini adalah sesuai dengan mode yang kita pilih. Ya, sama. Misalnya ternyata RR-nya 17. Kita pencet kontrol lagi. Confirm-nya mengganti jadi kontrol. Seperti itu. Sebelum kita mulai, perlu diperhatikan adalah alarm. Di sini cukup krusial, jangan sampai ketika running nanti alarmnya menjadi bunyi-bunyi padahal belum disetting. Padahal tidak ada bermasalah, hanya permasalahannya alarm belum disetting. Banyak juga terjadi seperti itu. Limit 1 saja, kalau limit 2 dia off. Limit 1 saja, pressure-nya batasnya berapa? Untuk Hamilton dia punya safety untuk batasan untuk tekanan 10 angka di bawah batas atas. Jadi kalau saya masukkan batas atasnya 40, dia akan memberikan alarm ketika angka tekanan pressure sudah mencapai 30 lebih. Ya 31, 32 di bawah angka ini ya, di bawah 10 angka di bawah 40, dia akan ada tulisan pressure limitation. Itu untuk mengingatkan ke tenaga kesehatan dan juga bisa infokan ke dokternya, pressure-nya udah mulai lewat nih gitu. Jadi bahaya untuk volume trauma dan borotrauma pasien. Seperti itu ya.
Kalau mau ternyata dokter memang maunya 35, tinggal apa caranya? Dinaikin aja batas atasnya jadi 45 atau 46. Seperti itu. Oke, apnu time sudah selesai. Selanjutnya kita bisa start, bisa pencet ini atau kita tekan di sini. Ya. Oke. Ini contoh pakai start di sini, standby juga dari sini ya. Kita pencet ini untuk melakukan standby. Oke, ini langsung ke pasien yang tadi, last pasien. Kalau mau pasien baru kita ke pencet lagi adult pediatric. Kalau mau pasien yang tadi kita last pasien, kita bisa start juga. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke. Nanti terakhir coba dua-dua ya untuk kalibrasi dan pemasangan supaya paling nggak minimal kalibrasi bisa. Ini adalah tampilan awal Hamilton, modenya seperti ini. Kita lihat ya sesuai RR sesuai enggak ya. Setelah 1 menit kita harus melihat parameter ini sesuai atau tidak dengan settingan. RR 17 sesuai ya. Nanti untuk minute volumenya berapa nanti bisa sekaligus kalkulasi kira-kira sesuai atau tidak. Seperti itu. Nah, di Hamilton enaknya ada gambar paru bisa kita keluarkan. Kita klik gambar yang flow ini. Kita pilih grafik. Kita pilih dynamic lamp. Ini membantu banget pada saat intubasi. Dia bisa tahu kalau misalnya paru-parunya mengembang seperti ini. Nah, kayak tadi itu mengembang kempes, tandanya dia masuk paru. Tapi kalau dia diem doang, misalnya diem doang seperti ini, nggak masuk. tandanya dia nggak tahu masuk ke mana. Mungkin ke bagian gaster, lambung, atau dia ketutup seperti itu. Ya, kalau dia udah direposisi, saya kecilin dulu alarmnya. Di mana modenya tadi? Modenya tadi di mana? Ya, itu. Nah, itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua apa? Dia bisa tahu kalau harus disuction atau EPT-nya kegigit. Kita lihat di bagian trakeanya dan juga bronkusnya. Sekarang warnanya apa? Putih. Putih. Coklat. Putih. Contoh saya bikin sumbatan. Nanti lama-lama dia berubah jadi abu-abu. Setelah itu jadi merah. Ini bisa membantu kalau ini benar-benar harus disuction nih, harus diapain, dia bisa ya membantu seperti itu. Nah, mulai abu-abu. Oh iya. Ya, merah. Merah. Kalau udah merah, mungkin EPT-nya kegigit atau dia ada sumbatan blok dari slim atau juga darah dan lain-lain bisa. Keren bang. Bisa kita beli 4. Nanti kalau misalnya dia udah bernafas lagi, udah bersih lagi, nanti dia akan hilang sendiri setelah dibaca sama dia selama 10 sampai 15 kali nafas. Dia akan membaca. Enak kan? Jadi tinggal gak usah saksen-saksen, Ya, Bang. gak usah takut dia ke kambat apa enggak, dibantu liatin. Tapi sebenarnya tadi langsung alarm ya? Alarm, langsung ada alarm, high biasanya alarm. High pressure, high apa, nanti dia karena ada resistensi di situ. Nah, udah bersih lagi, tandanya udah bebas sumbatan. Enak sekali ya. Ini Itu- Hamilton mode seperti ini hanya ada di Hamilton saja. Oke, kalau mau ganti ke gelombang lagi, misalnya dokter ada permintaan ke gelombang atau ke yang gambar lain, ya kita tinggal pencet lagi yang ada di tengah sini. Hanya di tengah ya, atas nggak bisa dipencet. Tengah sini banyak, ada trend, ada loops itu yang seperti bola, kembali lagi. Ada juga grafik, ya selain yang tadi ada ini untuk menentukan. Lalu ada gelombang yang seperti biasa lagi, normal. Tinggal sesuaikan maunya seperti apa, mau apa yang dilihat, disesuaikan. Oke, selanjutnya kalau misalnya sudah, ini hanya sedikit nih monitoring pasien. Untuk laporan selanjutnya harus lebih lengkap, kita klik di monitoring sini. Ada 1, 2, dan 3. Jadi lebih lengkap. Seperti itu. Di nomor 1 kenapa ini off? Karena oksigen selnya tidak terpasang. Itu kalau kita ngerujuk harus terpasang. Kalau menggunakan regulator yang besar, tidak perlu.
regulator besar ya, karena dia kita menggunakan oksigen sini sebenarnya. Tapi kalau menggunakan oksigen kecil, tabung dalam arti flow meter yang kita atur, karena dia ada fungsi tambahan, bisa pakai oksigen kecil yang pakai flow meter seperti nasal kanul. Iya. Nah itu harus pakai O2 cell, harus beli. Nanti itu sih setelah enggak, kalau dia pakai oksigen yang pakai flow meter, kadang-kadang kan kita ventilator nggak ada ya yang dinaikin pakai flow meter gitu yang Nggak ada. Hanya ini saja bisa, tetapi syaratnya O2 cell harus diganti, harus terpasang. Kalau tidak, tetap bisa digunakan, tetapi menggunakan oksigen yang standar, yang menggunakan regulator besar. Sambungnya ke situ. Sambungnya ke sini yang atas itu. Ya, seperti itu. Itu sih paling. Dia bedanya hanya itu aja. Tapi kalau untuk transport ya sebaiknya sih beli sih. Nanti ada O2 cell karena lebih hemat jauh dari oksigen. Contoh, untuk mencapai 100% oksigen, kalau pakai binasa pakai masker aja, yang suntuk aja, walaupun 15 liter kan nggak sampai 100%. Berarti ini nggak bisa digunain. Kalau di sini, oke, seperti itu. Ini ya di tools. Selanjutnya event tadi masih ya. Kalau ada alarm-alarm dia masuk lagi yang baru historinya. Di sistem, ya, ini sensornya saya matikan dulu mbak untuk kalibrasinya, kalibrasi O2 cell, karena kalau enggak dia akan minta terus. Ya, seperti itu. Ya di setting sistem sensor dinonaktifkan, kalau enggak akan ribut alarm dulu minta untuk diganti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Belum? Klik aja, confirm, masukin yang sesuai yang dimau, kita confirm lagi sudah ganti ke SCMP. Seperti itu. Hamilton ini kalau pasien bernafas tidak akan tabrakan. Ya, saya contohkan, misalnya pasiennya bernafas, misalnya jedanya hampir 3 detik ya, saya kasih nafas, dia kasih kesempatan nafas dulu. Mau nafas saya kasih dulu, nah dia kasih kesempatan nafas dulu, baru dia bantu kalau kurang. Seperti itu. Jadi tidak akan tabrakan antara pasien dan mesin. Sudah ada safety-nya seperti itu. Baterai Colok terus. Di jalan. ya, di jalan colok terus saja. Mau di rumah sakit ketika dipakai colok terus saja. Karena dia seperti lithium ion HP. Kalau nggak dicolok malah rusak. Baterai HP yang sekarang itu seperti itu. Tetap ada masa pakainya berapa tahun. Cuman kan ini kan kalau Berapa? kan di ambulans ya mas, itu nggak mau, itu kan produksinya di rumah. Gak apa-apa, dia memang udah spesial untuk transport. Kalau ada yang DC tuh, tadi saya bilang, kan biasanya ambulan ada tuh yang Iya. kayak kabel khusus satu gitu. Nah ini kesini aja langsung, lebih cepat lagi misinya. Ambulan transport pasti harus. Katanya ambulan nih, aku nggak ngerti. Ada Alin ke atas tuh, Alin. Oke. Kesimpulan dari semua mode konvensional, mode volume dan mode pressure dalam satu mode. Artinya apa? Pasien dari tidak bernafas sampai pasien bernafas bisa menggunakan satu mode. Enak sekali. Tapi tetap harus pemantauan dokter. Enak lah itu ya. SP. Sebelum itu saya jelaskan yang tetap ada ini ya dong, ada kontraindikasi. Jadi saya kira bukan di sini. Gak apa-apa lah, di dalam. ASV ini, ASV saya ulang, ASV ini tidak boleh digunakan pada pasien cedera kepala, pasien pneumotoraks, atau pasien bayi, itu saja. Selain itu, pasien paru apapun boleh menggunakannya. Ya, karena dia adaptif, dia menyesuaikan. Kalau cedera kepala takut TIK tinggi, kalau pneumotoraks takut karena ada kebocoran, dia memberikan pressure terus tambahan. Selain itu boleh. COVID cocok banget karena dia menyesuaikan. Saya contoh, saya masuk mode ASV. Di ASV yang harus kita ingat adalah kita harus memasukkan tinggi badannya seakurat mungkin. Ya, nanti dia menghitung sendiri. Kalau bedanya 3-5 cm masih tidak apa-apa. Yang penting jangan lebih-lebih dari itu, karena kadang kita mengukur juga nggak mungkin tepat-tepat banget ya. Jadi kita ukur aja pasiennya, ya, atau tanya ke bapak atau ibunya sebagai pasiennya, tinggi badannya berapa, gitu ya. Kita ukur kalau misalnya kurang yakin. Misalnya dia bilang tingginya 180, kalau sama kita juga masih tinggian kita gitu kan. Jangan percaya gitu kan. Nah itu kita ukur.
Nah, kalau sudah, kita tinggal pencet mode, masuk ke ASV, confirm. Nah, di sini yang disetting apa? Cukup yang kita setting 3 ini saja. Yang pertama minute volume 100 berarti sesuai dengan minute volumenya pasien. Oke, silakan, boleh masuk. Selanjutnya, setelah minute volume, PEP-nya kita setting juga maunya berapa. Ya, setelah itu oksigen, hanya 3 ini saja. Kalau ini apa, ini batas atas ASP, nanti kalau dia otomatis tetap harus kita kasih limit. Jangan melebihi 30, jangan melebihi 35, ini kita kasih batasan. Oke, seperti itu. Kalau kita lupa pasiennya ternyata di mode ASP, kita ketik ini mode ASP, pasien misalnya tinggi badannya ternyata 160. Kalau 161 gimana? Kita naikin satu saja, ya. Jadi 162. Oke. Setelah selesai kita reset. Jadi pasien baru masuk ke mode basicnya ASP ya. Kita konfirmasi. ASP sudah sesuai. Minute volume 100, KRP 5, oksigen 21%. Contohnya nanti oksigen berapapun terserah. Di mode ini kita harus klik dulu, kita klik grafik, ini muncul. Tadinya nggak ada ya. Tadi hanya ada dynamic lamp dan kan status. Sekarang ada ASP graph. Ini harus kita klik pada mode ASP. Karena dia akan melihat tanda tambah ini adalah pasien, bulatan ini adalah target yang dicapai. Kotak merah ini adalah pasien dijaga supaya tidak berlebih, nafasnya tidak kurang atau berlebih, nafasnya tidak terlalu banyak atau tekanannya terlalu tinggi. Saya contoh, ini pasien kita lihat di sini, spontannya 0, pasiennya tidak bernafas. Dari mesin dikasihnya nafasnya 15. Pressure yang dikasih dari mesin 20. Berarti sekarang pasien dalam kondisi full kontrol mesin. Ya. Saya contoh seolah-olah saya kasih nafas. Pasiennya mulai bangun. Dia akan membaca. Kita lihat spontannya bertambah. Kontrol dari mesinnya berkurang. Sekarang setengah-setengah. Pressure-nya berkurang. Sekarang modenya menjadi SCMV. Berubah sendiri. Makin berkurang lagi. Sekarang menuju spontan. Pasien semua, mesin sudah tidak. Ya. Selanjutnya apa yang dimainkan? Misalnya oksigennya terlalu tinggi bisa dikurang-kurangin. PEP-nya tinggi bisa dikurang-kurangin, ya, untuk supaya minimal sudah bisa untuk pasien ekstubasi. Seperti itu. Nanti ekstubasi tetap keputusan ada di dokter. Nah, ini contoh pasien sudah sendiri, pressure inspirasi sudah di angka 12, sebentar lagi sudah di bawah 10, sudah spontan. Ini sudah pasien sudah tidak menggunakan mesin lagi. Sekarang sudah modenya sudah support. Saya tidak mengganti apa-apa. Dia yang berubah sendiri. Kalau pasiennya kembali tidak bernafas, dia akan otomatis naikin lagi fungsi mesin. Mulai berkurang, ini akan bertambah. Otomatis dia naikin. Karena akan pakai ini. Tapi tetap ingat, tidak boleh pasien cedera kepala, pasien yang punya pneumotoraks atau pasien bayi tidak boleh. Jadi harus kita lihat pasien. Ini sudah sesuai dengan ARDS protokol. Jadi sudah aman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tapi karena tidak ada pasiennya, saya menggunakan ini saja. Kalau sumpu pemasangannya kayak tadi ya. Jadi setelah flow sensor, pasang sumpuknya. Di NIV-nya ada dua, NIV dan NIV ST. Bedanya apa? Kalau NIV biasa itu standar, ya, pressure support, PEP, oksigen, ya. Kalau tidak bernafas pasien akan di backup. Kalau NIV ST, dia bedanya ada RR-nya, bisa di set nafasnya berapa kali per menit. Itu bedanya. Oke.
ini untuk pause. Jadi kalau untuk misalnya pasien punya nafas nih, tapi ventilator nggak ke pause ya, ini untuk pause layar aja. Misalnya pasien bernafas, kita pause, ini bisa dilihat ya, pressure-nya berapa, kedalamannya berapa, bisa dilihat tekanannya pasiennya berapa kekuatan. Seperti ini. Oke. Puncak inspirasinya itu dihasilkan dari pressure inspirasi dan PEV, driving pressure. Jadi seperti itu. Ngantuk. Pasti udah paham. Dokter Alin. Oke. Ini saya yang masih kulit-kulitnya aja. Saya nggak terlalu. Iya, kulit-kulit. Sama saja, tetapi ASP-nya hilang. Itu aja sih. Kalau mode sih sama aja. Jadi kayak tadi sama aja settingnya, misalnya pressure control sama, dimasukinnya juga pressure, RR sama, nggak ada perbedaan. Dia hanya beda di awal, nggak ada jenis kelamin, masukinnya berat badan aktual. Gitu aja. Sama harus dipakai, kalau pakai neonet ini kan ruang expiratory valve, ini harus beli yang memang baik. Itu aja sih. Beda ya berarti. Harus Iya. ada penambahan. Ada model Coba tadi mode ASV. Ada. Kita model ASV. ada. Oh, itu doang ya? Dia di sini nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Itu apa? Harus di-upgrade kalau itu. Dia bisa tapi upgrade. Harus upgrade. Baru ya. Cuma 3 itu aja kan yang di setting itu. Ya, hanya dia minute volume 100 aja. Yang 100 artinya kondisi pasien normalnya dia akan menuju ke pasien normal. Dia kirim ke pasien normal. Kalau kita lebih dari 100%, gunanya apa? Kalau pasien dianalisa gas darah, CO2-nya tinggi, naikin aja sedikit di atas 100. Dia membantu untuk mengeluarkan CO2. Kalau pasien CO2-nya rendah, turunin dari 100 supaya dia CO2-nya nggak terlalu habis. Itu sih paling. Sisanya cuma tinggal setting duanya. Kalau oksigen itu standarnya berapa? 50 atau kan? Oksigen gantikan aja settingan awal dari mesin pasti 50 sih. Oh, kalau gitu. pasien datang sesuai dengan, biasanya dokter sesuai dengan saturasi atau yang lain. Dia naikin pasti bisa. Sampai 100 bisa, sampai mau 21 sampai 100 bisa. Tapi karena ini nggak ada oksigen, kita nggak. Itu maksudnya saturasi ya? Oh enggak, Bukan. saturasi tetap kita ngeliat di Oh, iya. pasien monitor ya. Kalau ini oksigen yang masuk dari gas oksigen Ke pasien ya. berapa persen? Oh. Jadi kadang saturasinya 80, kita masukinnya 70, udah jadi 100 nih, di pasiennya tuh di atas 95 ya cukup, atau bisa dikurangi dikit oksigensinya. Tapi kalau pasiennya 85% di saturasinya, di oximeternya itu istri. Terus kita naikin 100, di sana nggak mau 100, berarti pasiennya ada masalah. Paru-parunya bermasalah. Masalahnya berapa? Seperti itu. Oke, boleh. Besar ya? Ya, perawatannya gimana, Bang? Supaya biar awet nih apa nih? Ya, yang supaya Perawatan. kalau membersihkan ambulan kan biasanya ada darah-darah ya. Ya. Ada darah atau Nah, otak pembersih pasien, alin. otak pasien Tuh, bahkan. Dokter Alin. Kalau mau membersihkan, matikan alat dulu, jangan pada saat menyala gini dilap. Jangan. Justru kalau lagi nyala biarkan aja. Dia tidak akan kenapa-napa kok. Sama muntahan pasien atau cairan-cairan darah tidak akan kenapa-napa. Ya. Yang kenapa-napa itu kalau misalnya nanti kita elap airnya pun jangan pakai air yang kanebo basah, jangan. Harus Berarti kayak microfiber. ya microfiber, pakai itu. Jadi ibaratnya semi basah ya, basah banget. Nah, yang penting mesinnya mati, tidak sambil konek ke listrik, tidak colok listrik. Nah itu boleh dilap, dibersihkan semuanya. Setelah itu pakai alkohol swab boleh. Untuk mensterilkan dia. Semua bagian ini bisa di Alkohol atau alkohol 70%. Iya, betul. Tapi alkohol 70% jangan disemprot begini. Dilap dulu, Microfiber. dilapnya. Ya, microfibernya baru dilap. Karena saya pernah ketemu dia beginiin, mandiin pakai alkohol. Rusak. Bagus. Ya, itu akhirnya layarnya menjadi ada yang Kuning. Iya. Lalu apa lagi, Mas? itu. Terus Perawatan berikutnya. perawatan selanjutnya ya otomatis ini Itu jangan. dispo ya. Ini dispose. Sekali Ada pak. nggak aksesoris yang itu bisa Harus disterilin? disterilin di autoclave gitu. Oke, untuk Punya yang di nggak? autoclave itu hanya ini saja. Yang silikon.
selain karetnya. Coba mas, bahannya apa? Ini Yang mana ya mas? Oh ininya. ininya tidak boleh di autoclave. Itu. Ini aja, tapi Nah ini lagi di kondisi bagaimanapun nggak masalah. Itu boleh di autoclave tapi hanya menitnya tertentu. Saya sering, kenapa saya udah menganjurkan itu autoclave? Seringnya lupa menitnya, udah rusak. Oke. Selesai. Kalau Jadi ini diganti jika door jika kalau itu pecah aja, sobek sama dia. Kalau kendor dia masih bisa ketakkan di sini mas. Tapi kalau dia, tapi jangan kendornya copot begini ya. Kendor dikit doang nggak masalah. Ya. Kalau- Yang penting plat besinya jangan copot.